Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? In this change we will learn about giving directions. Jadi tentang memberikan petunjuk. Sudah pernah you memberikan petunjuk mungkin sama orang, mungkin ada yang tanya, di mana rumahnya bapak ini? Oh iya pak, di sini, kita lurus aja, terus kita belok, begitu. Tapi mungkin itu kan pakai bahasa Indonesia. Nah sekarang kita pakai bahasa Inggris ya, bagaimana how to give directions ya dengan orang-orang. Ya bisa, atau juga menanyakan directions, atau meminta petunjuk, atau meminta arah ke rumah ini di mana, atau arah bioskop ini di mana gitu. Biasanya juga kalau umpamanya kita mungkin pergi ke suatu daerah atau suatu negara yang kita tidak tahu persis titik-titik poinnya itu di mana. Welcome to our English class, karena memang kita ada di kelas bahasa Inggris ya, apalagi di basic English conversation. Listen and practice the conversations. Nah, in front of you, di depan Anda ini ada map atau ada peta ya, di mana letak-letak suatu tempat ya. Dia ada concert hall, ada central restaurant, ada bus station ya, ada Carmel Street, ada city stationers, Bulls Gym ya, dan lain-lain. Nah, jadi kita di sini ada conversation di sampingnya, di samping gambar itu, di samping peta itu, di samping map. Nah, kita letaknya di sini. You are here, di sini ya. Jadi kita ada percakapan di situ. Nanti sesuai arahnya ini, sesuai petunjuk ini, yang sesuai di map. Coba kita lihat. Ada pertanyaan, ada conversation dua orangnya, A dan B. Excuse me, could you tell me the way to Bulls Gym? B. Sure, just go along the street and turn right on Carmel Street. Walk along Carmel Street, go past 3rd Street, and it's on the left. It's opposite the concert hall. A. Thanks. Right. So, ini excuse me. Jadi ini A, dia tanya, excuse me, could you tell me the way to Bulls Gym? Dia tanya, bisakah kamu kasih tahu saya jalan ke Bulls Gym ini? Nah, B bilang, sure, just go along the street. Nah, jadi dia bilang B itu just go along the street. Nah, jadi kita ada di sini, you are here, di sampingnya Central Restaurant. So, just go along the street, ya. Nah, ini kan masih 2nd Street. Terus turn right on Carmel Street. Jadi turn right, belok kanan. Ini kan Carmel Street ya, sepanjang ini. Jadi belok kanan Carmel Street, and then go past 3rd Street, lewati 3rd Street. Jadi kita lewati ini, ya. And it's on the left. Nah, ada di sebelah kiri. Nah, ini kan Bulls Gym-nya kan di sebelah kiri. And it's opposite the concert hall. Jadi dia di depannya concert hall. Jadi memang ya Bulls Gym berada di concert hall. Bisa ya? Kita lihat lagi ya. Lihat lagi conversation berikutnya. Listen ya, and you practice alone ya, praktis sendiri. A. Excuse me, how can I get to the bakery cafe? B. Well, go up the street until you reach Carmel Street, then
Turn left and walk for 5 minutes. It's on the corner of First Street and Carmel Street, next to the Metro Cinema Hall. A. Thanks a lot. Ya, jadi nanti teman-teman praktis sendiri ya. Ini saya kasih petunjuk dulu bagaimana ini penjelasannya ya. Excuse me, permisi, maaf ya. Jadi kalau pomanya kita ketemu orang tuh biasa di dalam dunia bahasa Inggris itu kita pakai excuse me, permisi, atau permisi, tabe pak, gitu, tabe bu. Excuse me, how can I get to the bakery cafe? Itu maksudnya bagaimana bisa saya ke bakery cafe, artinya tuh bisa tunjukkan saya di mana tuh bakery cafe gitu toh. Nah, jadi B bilang, well, go up the street until you reach Carmel Street. Jadi jalan saja di jalan ini sampai dapat Carmel Street. Nah, ini kan kita di sini, oke? Jadi jalan sampai dapat Carmel Street. Nah, sudah sampai di Carmel Street ini. Nah, then turn left. Nah, jadi kita disuruh belok kiri. Jadi kalau turn left itu belok kiri, turn right itu belok kanan. Jadi turn left and walk for 5 minutes. Jadi jalan katanya sekitar 5 menit. Oh, berarti ini dekat ya. It's on the corner of First Street and Carmel Street. Jadi artinya dia itu ada di sudutnya First Street sama sudutnya Carmel Street. Nah, kita lihat di sini nih di map ini ada Carmel Street di sini, ada First Street di sini. Sudutnya. Oh, that's right. Benar toh? Jadi dia ada di cornernya, di sudut ya. Next to the Metro Cinema Hall, di sampingnya Metro Cinema Hall. Nah, ini dia Metro Cinema Hall. Nah, bakery cafe-nya di sini dan cocok ya, bakery cafe ini berada di Metro Cinema Hall. Oke, bisa ya, kita lihat lagi di slide selanjutnya. Oke, giving direction. Jadi beberapa materi ini juga saya ambil dari wallstreetenglish.com. Saya pikir ini bisa supaya teman-teman bisa pahami lah secara lebih lanjut bagaimana apa itu tentang giving directions. Nah, di sini diberitahu bahwa seperti yang saya bilang tadi, when you are in a country you don't know, you can easily get lost at some point during the trip, even if you have a map. Jadi ketika kita ada di sebuah negara yang kita tidak tahu arah jalannya ini, kita bisa saja itu lost atau tersesat ya. Walaupun memang kita punya map, tapi kita bisa saja tersesat, bingung ya. Kadang-kadang kan map, apalagi kayak Google Map itu mungkin kadang tidak sesuai ya. So it's really useful to know how to ask for and understand direction in English. Jadi sangat bermanfaat sekali ketika kita mengetahui bagaimana kita meminta dan memahami arah petunjuk itu dalam bahasa Inggris ya, sehingga so you can reach your destination, sehingga tujuan tempat yang kita tuju itu tercapai ya. It's also great to be able to give direction yourself to tourist and foreign colleges. So ini bisa juga great ya, bagus juga ketika kita bisa memberikan pengarahan atau petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan gitu, yang membutuhkan yang bertanya ya, seperti itu. Words and phrases. So what words and phrases can help you give and ask for directions? Read on to find out in the next slide ya. Jadi kata-kata dan frase apa sih yang sebenarnya bisa bantu kita untuk untuk memberikan dan menanyakan direction itu? Nah, kita ke next slide. Nah, di sini ada beberapa basic vocabulary tentang related to directions. Ya, yang paling intinya sih yang penting teman-teman tahu dulu yang kosakata tentang directions ini yang bagaimana, yang apa-apa saja ya. Nah, di sini ada beberapa ya. The most important words and phrases are.
between, in the middle of two things. Between, ya, itu artinya di antara, di tengah-tengah dua hal. Oke, next to the side of something, di sisi, ya, di sisi sesuatu. Ini kan next to ini di samping. Oke, behind, at the back of something, ya, di belakang. Oke, in front of, sama dengan opposite, di depan, ya, in front of. Near, in a close position, posisi yang dekat. Itu berarti near itu kan dekat. And then far, in a distant position, jadi jarak dalam posisi yang tidak jauh, yang tidak dekat, ya. Distant itu kan jauh, jadi far itu jauh. Kemudian ada on the corner, the angle where two roads meet, jadi on the corner itu di sudut, ya. Left, on the west side of or direction, jadi left itu sebelah kiri, right itu sebelah kanan, ya. Straight on atau straight ahead itu stay on this road, don't turn, maksudnya lurus aja nih, jangan nih belok-belok, ya. Di situ dibilang don't turn, jangan belok, ya, lurus saja, tetap berada di jalan itu, stay on this road. Oke. Ya, ini lagi common places people visit in a city. Ya, jadi ada beberapa juga, ya, kosakata tentang common place, ya. Mungkin ini bisa juga membantu, it's also helpful. Seperti kayak bank, kita sudah tahu pasti bank itu, ya, where you can get money. Post office, kantor pos, ya. The place to send letters and buy stamps, ya, tempat untuk apalagi mengirim surat dan membeli apa sih namanya, stamps, ya, and buy stamps, perangko, ya. Oke, bus stop, tempat pemberhentian bus, dimana where you wait for and get on a bus. Art, a big public garden, ini kayak taman, ya. Museum, a place which exhibit old or interesting object, jadi tempat-tempat museum, ya, itu kayak di Badia sana. And then city center atau downtown itu adalah di tengah-tengah kota. Subway station itu train, ya, underground train. And then mall, shopping center with many shops in it. Jadi kita plaza, ya, Plaza Buton. Oke. Jadi di sini ditahu di mana ini rumah sakit, di mana ini tempat berbelanja gitu. Terus ada some preposition and adverbs can also help when you are giving directions. Jadi ada beberapa kosakata tentang kata depan dan kata keterangan yang dapat membantu teman-teman ketika memberikan petunjuk, ya. Ada traffic lights. Traffic lights itu dia lampu lalu lintas, ya. Ada red, yellow, and green lights to control the movement of traffic. Terus ada crossroads, where two roads meet, jadi dia persimpangan, ya, crossroads. Terus ada roundabout, where two or more roads meet and traffic moves around a central island. Ya, jadi roundabout itu bundaran. Street, a road in a city with buildings on each side. Jadi kalau street itu, ya, jalanan di kota, ya, dengan bangunan di setiap sisinya. Avenue itu a wide road often with trees along it. Jadi kayak jalan besar tapi ada pohon-pohon di sepanjang jalan itu. Terus ada highway. Highway ini a fast road connecting cities with 2 or 3 lanes. Dan ada block, ya, blok-blok, kayak contoh juga kayak di perumahan-perumahan kan pasti ada blok-blok. Terus ada tunnel. Tunnel itu a covered road or path. Ya, jadi itu dia kayak terowongan, a covered road or path. Nah, di sini asking for directions. When you ask for directions, remember above all to be polite. Ya, so start by saying one of the following phrases. Ya, jadi memang, ya, kalau kita meminta petunjuk itu atau minta arahnya di mana atau pasti kita harus sopan, ya. Tidak bisa juga kita
tanya ke orang lain dengan nada yang sok-sok atau yang tidak sopan, ya pasti mereka juga, maksudnya karena kita ketemu orang baru gitu, kenapa ini, kenapa begini nih. Nah, karena kalau umpamanya kita sopan, ya pasti yang memberikan informasi juga itu enak begitu, enak memberikan petunjuk gitu. Ya, when you ask for direction, remember above all to be polite. Ya, harus sopan. So bagaimana caranya kalau yang dikatakan sopan itu? Nah, ada beberapa contoh seperti ini ya. Examples, hello, can you help me please? Ya, kata-kata itu ya. Hello, can you help me please? Atau hello, could you help me please? Ya, bisakah kamu tolong saya gitu. Good morning, may I ask for some help? Ya gitu tuh. Atau pokoknya kalau sudah sore, good afternoon, may I ask for some help? Bisa saya minta beberapa pertolongan tuh gitu. Excuse me, tuh kayak tadi, excuse me, permisi, tabe pak, could you help me gitu. Bisa tolong kak? Ya bagaimana itu? Saya mau tahu di mana ini tempat perbelanjaan yang di sini. Oh iya, di sana tuh gitu. Ya, excuse me, could you help me gitu. Nah, once you have someone's attention, you can ask for help to reach your destination. Ya, jadi ketika kita sudah mendapatkan perhatian dari orang yang kita minta tolong, yang kita tanya tadi, kita bisa meminta bantuannya untuk kita capai tujuan kita, destinasinya kita. Ya, you can do that by using one of these phrases. Ya, kita bisa gunakan frase-frase di bawah ini. Examples. Could you tell me how to get to the bank? Kemudian ada lagi. Do you know where the museum is? We can't find the subway station. Is it near here? Where can we find a park near here? Ya, jadi contoh-contoh percakapannya kayak gitu. Could you tell me how to get to the bank? Bisakah kita beritahu di mana banknya? Atau terus, do you know where the museum is? Apakah kamu tahu di mana museum ini? Di mana museumnya? We can find the subway station. Kita tidak dapat subway station. Apakah dekat sini? Boleh bilang, oh iya, dekat, cuman lurus and then turn right and then di sebelahnya, di depannya mall. Nah, itu kayak gitu. Where can we find a park near here? Di mana kita bisa dapat kita bisa temukan park taman di dekat sini? Oh iya, ada di sana, lewat saja di sini toh, kayak gitu. Belok kiri terus lurus. Nah, itu kan biasa gitu toh. If you're not sure you're going in the right direction, you can make sure by asking. Ya, jadi ketika kita ragu-ragu, tempat kita ini ada di jalan yang benar kan? Tahu gitu. Kita bisa saja tanya bahwa, are we on the right road to the city center? Memang kita ada di jalan yang benar nih ke city center gitu toh. Pokoknya tanya sama orang. Oh iya, benar. Nah, kalau banyak salah, oh bukan, kayaknya harus Anda lewat saya sini terus belok kanan gitu. Terus, is this the right way to the mall? Apakah ini jalan yang benar ke mall, menuju mall? Ya. What's the best way to get to the airport? Ya. Jalan terbaik yang mana nih untuk dapat ke airport atau ke bandara? Giving directions. Here are some common phrases you can use. Go past the cinema. Lewat ini bioskop. Go along this road. Go straight on atau go straight ahead. Stay on this road, don't turn. Kayak tadi, jadi jalan saja. Go through the tunnel. Ya, lewati nih terowongan. At the roundabout, take the first exit. Jadi bundaran pertama, ambil yang first exit.
Turn left at the crossroads. Belok kiri pada persimpangan, ya. Take the second right. It's on your left. Ya, itu ada di sisi kirimu. You'll see it in front of you. Kamu akan lihat ada di depanmu. It's on the other side of the road. Di sisi jalan itu. You're going the wrong way. Kamu ada di jalan yang salah. Ya. So, giving directions, jadi common phrases, ya. Directions. If you travel abroad for work or pleasure, knowing how to ask and understand directions is really important. Ya, jadi di sini dia bilang bahwa kalau kita travel ke luar negeri, ya apakah itu untuk kerja ataupun kita cuma senang-senang aja atau healing lah ceritanya, ya mengetahui bagaimana cara kita bertanya dan memahami petunjuk itu tuh sangat-sangat penting, ya, sehingga kita tidak tersesat. Ya, ya caranya tadi itu kita sopan. Kenapa kita sopan? Karena ketika kita sopan, kita bisa menarik perhatian mereka, ya, dan mereka bisa memberikan arahannya gitu. Sebaliknya juga kayak gitu. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita dengan cara yang baik-baik, ya pasti kita akan memberikan petunjuk, ya, dengan bagus, dengan baik. Oke, ini ada your assignment, ya, ada tugasnya teman-teman. Make the conversation related to giving directions with your partner based on the following picture. Jadi di sini ada picture. Jadi tolong buat percakapan, ya, tidak juga terlalu pendek, tidak juga terlalu panjang, ya, biasa aja. Ya, contoh seperti yang percakapan pertama lah yang tadi, ya. Di sini ada mapnya, sudah ada mapnya, and then nanti, ya kalau bisa sih dua-duanya tuh bercakap, ya, jangan cuma bilang saja thanks, no gitu, ya, tidak boleh gitu, ya, harus seimbang lah, ya, bicaranya. Ya, di situ ada jadi send your file recording and your transcript in format .doc atau docs in this link, ya, ada linknya bit.ly/tugas BEC3, ya. Ini nanti ada tugasnya. Nah, jadi nanti teman-teman submit tugasnya. Kalau ada yang belum dipahami, nanti kabari saja di grup WA, ya. Make the conversation related to giving directions. You are here. Where is? Di mana? Excuse me, can you help me? Oh yes, I can help you. What is this? What is this? Do you know the bookshop? Do you know where the bookshop is? Itu aja. Kalau bookshop, ini kan you are here. Oh yeah, you just go along, and then you pass the roundabout. Kan bundaran ini kan, roundabout, and then here in the apa lagi namanya, in the corner of Kings Road and Bond Street, itu bookshop. Jadi di sini sudah. Oke, saya pikir itu saja. Thank you very much for watching this slide, this PowerPoint, this material. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.